Saya bertanya kepada Wak Sapar, "Wak, saya datang ke sini, Wak, ingin menuntut ilmu. Kau lo maunya yang gimana? Maunya apa? Ilmu apa yang kau mau?" Namun di sini Wak Sapar hanya memberi dua pilihan untuk saya. Kamu bisa berhasil, kalau enggak kamu mati. Wak itu cuma memberi sedikit seperti mantra, namun di sini mantra di sini seperti memanggil sosok makhluk yang di sini disebutkan namanya adalah Mengkilun. Saya terlihat jelas dari sosok yang memang terlihat dari kaca. Nah, dan sosok itu adalah sosok jin yang bernama Mengkilun itu. Nah, kemudian saya melihat lah, menoleh lah dari sebelah kanan itu. Memang begitu saya melihat itu memang sosok itu ada, sama seperti kita sekarang. Nah, namun bedanya saya tidak bisa melihat jelas karena bentuk, karena gelap kan. Namun sorot mata yang keluar dari Mengkilun itu terlihat jelas merah. Jadi mata satu seperti Dajjal itu merah, besar merah. Kemudian dengan lidah yang menjulur, dengan dengusan napas yang sampai sekarang masih saya ingat itu seperti binatang. Dengan lidah yang menjulur, dengan air liur yang mengalir. Nah, kemudian di sini ternyata si Mengkilun ini adalah sosok jin yang ataupun sosok makhluk yang memang bisa saya katakan bahwa ini sosok yang tidak bisa berbicara. Jadi seakan-akan seperti gagu gitu kan. Tapi dia bisa menggerakkan kepala ataupun mengangguk. Nah, seperti itu. Namun tiba-tiba dari lidah yang menjulur, dari air liur yang keluar itu tiba-tiba menjatuhkan satu benda seperti kemenyan, bulat seperti sebesar ibu jari. Tak jatuh, dan kemudian saya ambil. Nah, saya masih ingat jelas bahwa benda tersebut seperti batu namun kemenyan, hitam warnanya. Nah, setelah benda itu saya dapat, saya pegang. Nah, sosok dari makhluk itu hilang, tiba-tiba hilang. Nah, setelah saya dapat, saya nyalakan lampu, saya lihat, nah memang apa yang saya dapat itu seperti kemenyan. Nah, kemudian setelah itu saya tidur malam dan kemudian saya bermimpi lah bahwa kemenyan ini adalah kemenyan untuk memanggil sosok Mengkilun agar Mengkilun ini datang kepada saya. Jadi dalam mimpi itu saya dapat mimpi itu jadi petunjuk seperti menyan ini bisa digunakan apabila dalam keadaan yang memang mendesak. Nah, di saat mendesak pun saya harus membakar kemenyan ini. Nah, isyaratnya yang saya dapat seperti itu. Nah, berjalanlah beberapa minggu kemudian. Memang setelah saya memiliki si sosok dari makhluk itu, memang perubahan dalam diri saya ini tampak lain gitu kan. Yang keseharian yang biasa-biasa saja menjadi yang luar biasa lah. Sifat sombong. Di sini yang sangat mencolok adalah emosi yang tidak bisa dibendung. Jadi ketika kita berbicara kepada orang lain, apabila kita merasa kalah ataupun dalam keadaan terpaksa ataupun kalah lah dalam berbicara, itu emosi saya mulai melambung. Dan bukan sekali dua kali. Dengan emosi seperti itu membuat saya tidak sadar. Jadi apa yang saya lakukan, apa yang saya perbuat itu betul-betul seperti dipengaruhi oleh kekuatan yang memang saya tidak mengetahui. Nah, banyak sahabat-sahabat dekat saya itu mengatakan bahwa kamu sekarang berubah loh, Din. Kamu sering ngamuk gitu kan. Jadi ketika saya seperti itu, saya tidak sadar gitu kan. Jadi orang-orang di sekitar saya yang mengatakan bahwa apabila saya sudah emosi, terus mulai kedua mata yang ada dengan saya ini berubah menjadi merah. Jadi seakan mencolok merah. Sama sekali saya tidak menyadari apapun yang terjadi setelah itu. Nah, terus orang-orang dekat saya pun jadi takut kepada saya. Apapun yang berada di dekat saya itu saya lempar ataupun saya buang, saya hancurkan. Nah, bahkan kebiasaan dari saya ini berubah gitu kan. Jadi rasa sombong, angkuh sudah mulai kelihatan. Jadi setelah berapa lama saya menjalankan itu, memang di kehidupan saya ini berubah. Jadi sosok Raden yang biasa-biasa saya dulu jadi berubah jadi sosok yang
seperti jagoan lah gitu kan. Dan memang pekerjaan yang memang saya lakukan pada saat itu memang adalah salah satu pekerjaan yang salah lah. Nah, saya pernah masuk ke satu tempat, mulai mengganggu orang-orang di sana. Terus saya datang lagi ke tempat yang lain, saya ganggu lagi orang tersebut. Dan memang apa yang terjadi dengan saya itu memang tidak pernah sedikit pun, kalau bahasa orang Jambi itu, satu bulu roma saya pun tidak pernah terluka, tidak pernah lepas. Mau dibacok, mau ditembak, mau di apa. Memang sudah berkali-kali saya menguji tentang kekuatan tersebut, memang begitulah adanya. Oke. Nah itu kan dari segi apa sih namanya, kayak ditembak atau segala macam ya. Dari segi lain ada nggak, kayak misal jadi banyak uang? Kayaknya enggak deh, waktu itu biasa aja. Kalau rezeki itu memang kata orang Jambi itu seperti rezeki harimau gitu kan. Hari ini dapat, besok hilang gitu. Hari ini dapat, besok hilang. Sedangkan dulu Rayu tahu kan bahwa zaman dulu sebelum saya menikah itu kehidupan saya mewah. Walaupun saya dapat uang entah dari mana kan, seakan-akan orang-orang tidak mengetahui saya dapat uang dari mana. Nah, apapun yang saya lakukan, apapun pekerjaan yang saya buat itu menghasilkan. Namun Habis. satu baju di badan pun tidak pernah terbeli. Nah, jadi seakan-akan ilmu itu panas di diri saya. Oh, jadi dia ini kayak sama dengan kayak pesugihan gitu. Iya, jadi boleh dikatakan ini adalah sebagai persugihan. Nah, di sini juga makhluk yang saya pelihara ataupun mengkilun yang berada dengan saya ini adalah sosok jin. Jin yang memang sering melakukan hal-hal yang kejahatan lah. Dulu orang-orang untuk melakukan satu ritual ataupun untuk melakukan kejahatan seperti santet, teluh, cindung, adung itu kan, melepas racun gitu kan. Nah, itu kan melalui setan. Jadi setannya ini adalah mengkilun ini lah, yang melepas segala sesuatu itu melalui mengkilun. Nah, jadi mengkilun ini adalah sosok makhluk Perantara. makhluk gaib pelantara lah untuk melakukan ritual santet ataupun yang lainnya. Ya bisa dikatakan seperti persugihan lah. Ya, namun kan di sini kalau persugihan itu harta lah. Jadi mengkilun ini dampingi saya ini bukan untuk mencari kekayaan, namun kalau orang Jambi itu bilang untuk kebatinan lah, kebatinan lah, sejenis kanuragan lah. Jadi apa yang saya tidak bisa lakukan itu bisa dilakukan oleh mengkilun ini tadi. Jadi juga sosok mengkilun ini adalah sosok jin yang bisa saya perintahkan gitu kan. Misalnya saya dulu pernah bekerja sebagai penagih hutang. Jadi pekerjaan yang memang berat untuk dilakukan, namun berapa kali saya berhasil melakukan hal seperti itu. Pernah ya mungkin di jalan salah gitu kan, di pekerjaan yang salah ataupun uang salah lah. Namun di sini saya mengambil job ataupun mengambil pekerjaan yang memang mungkin di luar nalar pikiran seseorang lah, dengan tubuh kecil ya kan bisa melakukan hal yang besar gitu kan. Jadi orang tempat saya menagih ini bukan orang sembarangan. Ini jenis-jenisnya seperti preman lah ataupun mafia. Berapa kali saya melakukan pekerjaan itu namun berhasil. Nah, di situ saya dapat persenan yang besar gitu kan. Nah, sebelum saya datang ke rumah seseorang untuk menagih itu, malam hari saya telah melakukan ritual. Jadi si mengkilun itu saya panggil dengan menggunakan kemenyan itu tadi. Saya panggil, kemudian saya bilang, kamu datang malam ini, kamu buat orang yang tempat saya datang ini ketakutan. Jadi seakan-akan sebelum saya datang, tapi rasa ketakutan mereka sudah datang. Jadi di masanya dulu, orang-orang menyebut saya ini, Raden itu memiliki ilmu hitam. Jadi sebelum saya datang, malamnya itu orang itu sudah ketakutan. Jadi seakan-akan, jadi wujud mengkilun ini datang dengan menakut-nakuti. Bahkan ada salah satu di antara mereka itu sampai sakit, tidak bisa berdiri ataupun berjalan. Jadi begitu saya datang itu, orang itu pasti ada di rumah gitu kan. Kemudian apa yang saya minta, utang yang bakal saya tagih itu dapat gitu kan. Nah, seterusnya begitulah kejadian. Jadi ada satu kejadian yang memang tidak masuk akal lah buat saya, karena di tengah perjalanan hidup saya ini dengan lika-liku kehidupan yang keras, memang kehidupan yang kelam lah. Nyawa taruhannya untuk di jalan itu, menjalankan sesuatu nyawa taruhan, karena di Jambi itu orang bersaing-saing dengan ilmu itu. Tidak mampu dilakukan secara nyata dengan gaib, melakukan santet ataupun teluh, racun dan segala macamnya lah. Nah, ternyata banyak orang-orang yang sakit hati kepada saya ini, namun apa yang mereka buat ke saya ini tidak pernah terjadi ataupun tidak mempan lah gitu kan.
pernah satu pengakuan orang yang pernah saya ketemu ataupun langsung saya ketemu itu yang akan mencelakai saya dengan menaruh foto saya ini masuk ke liang lahat bersama mayat yang bakal dikubur. Jadi kalau bahasa Jambi itu nama ilmunya itulah mati meragan. Jadi seseorang diibaratkan orang hidup disatukan dengan jenazah orang meninggal itu, maka orang yang hidup ini akan layu, semakin lama kehidupannya itu semakin layu, jadi wajah pucat, jadi seakan-akan hidup segan mati tak mau lah. Nah, tapi di sini anehnya lagi sosok Mengkilun inilah yang membawa diri saya datang untuk mencari di mana tempat makam foto saya ditaruh. Nah, itu saya sampai sekarang tidak masuk akal. Jadi malam saya tidur, begitu saya tidur itu seakan-akan saya mimpi. Jadi setelah saya sampai ke makam itu, ini dalam mimpi? Ya, jadi saya mimpi itu disuruh datang lah ke satu pemakaman. Nah, di situ kamu cari pemakaman yang berada di timur, arah timur lah. Kemudian di situ kamu akan melihat lah ada sesuatu di sana. Coba kamu ambil gitu kan. Nah, suara itu terdengar jelas dalam mimpi saya itu. Kemudian saya terbangun, kemudian langsung saya lakukan seperti itu. Nah, lakukan memang benar. Ternyata dalam mimpi saya itu nyata. Jadi orang ingin mencelakai saya itu, ingin berbuat sesuatu pada saya itu, ditanamkanlah foto di dalam makam tempat orang meninggal itu. Nah, jadi begitu saya gali itu memang ada foto. Nah, itu salah satu kejadian yang saya pikir, nah inilah yang membuat berarti benar sosok Akuan inilah yang menjaga saya dalam segala hal gitu kan. Dan satu lagi itu kejadian kedua itu, saya pernah datang ke satu tempat lagi pada ya di zaman itu saya masih minum lah ya, minuman keras itu. Jadi kita dengan hasil uang yang kita dapat itu kita poya-poya lah, seperti poya-poya itu minum. Nah, namun di situ ada kejadian yang aneh lagi. Begitu saya minum itu yang lain pada minum. Namun begitu saya minum untuk menuangkan ke dalam gelas itu, tiba-tiba gelas yang saya pegang itu pecah, seakan-akan hancur tanpa satu sebab atau penyebab lainnya. Tiba-tiba das pecah. Ternyata minuman yang bakal saya minum itu sudah diracuni oleh orang. Nah, itu saya bilang tadi, makanya 2 kali saya selamat dari hal-hal seperti itu, dan banyak lagi kejadian-kejadian aneh yang boleh saya katakan adalah salah satu keberuntungan untuk saya. Nah, di sini ternyata Akuan yang saya miliki ini harus dikasih makan ataupun ada sesajen yang memang khusus dilakukan untuk dia makan gitu kan. Nah, namun di sini hanya berapa kali yang pernah saya lakukan, selebihnya itu saya lupa. Itu kan saking lalai ataupun lupanya itu. Tadi sesajen yang dibutuhkan oleh Mengkilun ini adalah apabila kita motong hewan peliharaan nih yang berkaki 4 lah, jenis kayak kambing atau kerbau ataupun sapi. Jadi ayam enggak? Kalau kaki 2 ini yang kaki 4 lah. Jadi saya harus menyisakan ujung-ujung dari binatang tersebut, bagian tubuh tersebut, misalnya muncung, terus kuku, mulut, terus kuku, ekor. Nah, jadi itu dikumpulkan. Nah, kemudian saya taruhlah di mana tempat yang bisa ya tersembunyi lah dari orang-orang gitu kan. Jadi, nah, hal seperti itu harus sering saya lakukan. Berapa kali? Hanya beberapa kali. Nah, seharusnya itu harus sering saya lakukan, namun saya lupa untuk melakukan hal seperti itu. Nah, jadi mungkin ya batas waktu ataupun memang kelalaian dari perjanjian tersebut, lalai saya lakukan. Dan di 2008 saya menikah. Nah, setelah saya menikah itu mulailah keanehan itu terjadi, dan mungkin dalam diam Bapak ini tadi mulai sedikit-sedikit itu mengobati saya lah, tanpa saya sadari, melalui istri, melalui makanan, melalui apa, agar setan yang ada di tubuh saya ini keluar gitu kan. Namun tidak sepenuhnya. Jadi setelah pernikahan itu saya itu menjadi labil antara jahat dan baik, itu sudah mulai nampak. Jadi kadang saya mau sholat, kadang tiba-tiba saya nggak mau sholat. Nah, sedangkan pantangan dari Akuan tersebut, jangankan untuk melakukan sholat, dengar suara azan saya sering marah. Jangankan untuk beribadah, melihat orang sholat hati saya ini dongkol ataupun marah gitu kan. Nah, begitu saya menikah itu, perubahan itu
semakin lama bergeser gitu kan. Jadi mulailah sekali-sekali ada mau sholat gitu kan. Nah mungkin di tengah perubahan saya itu tadi mungkin si sosok Mengkilun ini sudah jarang lah saya panggil ataupun apa. Kemudian menyan yang ada yang pernah dikasih oleh si Mengkilun itu tadi sudah pernah saya buang. Berkali-kali saya mencoba untuk membuang, namun tetap kembali lagi. Nah disitulah saya bilang bahwa memang perjanjian itu telah saya langgar lah. Nah sampai akhirnya istri saya hamil dan kehamilannya itu beranjak ke 7 bulan. Nah di sini bapak sudah mengingatkan juga, Den, apa yang kamu buat dulu kamu buanglah. Istri kamu lagi hamil, nanti takutnya terjadi apa-apa dengan anak kamu. Nah tapi perkataan bapak itu seakan-akan mulai menyentuh hati saya. Jadi ada apa gitu kan? Apa mungkin bapak ini tahu tentang akuan yang saya miliki ini tadi? Ya otomatis kan bapak memahami lah dari perubahan yang terjadi itu kan. Bapak memahami ada apa dengan Raden ini kan, ada apa dengan saya ini kan. Nah di situ tapi memang keanehan itu sering terjadi. Di istri saya itu sering melihat sosok makhluk yang mengerikan lah, dicerita gitu kan. Apalagi kalau malam. Jadi malam itu setelah saya pulang itu saya tidur itu, nah kebiasaan dari saya tidur itu aneh, bukan seperti manusia tidur gitu kan. Jadi dengan kaki yang seperti binatang. Jadi saya itu tidur dengan bergelung gitu seperti ini, dan memang saya tidur itu tidak bisa diganggu ataupun tidak boleh didekati oleh orang. Sampai istri saya itu heran gitu kan, kapan didekatin saya itu seakan-akan berontak gitu kan. Jadi dengan hamil besar itu takut, jadi takut terjadi sesuatu dengan anak yang dikandung itu. Jadi saya mulai memisah tidur. Jadi istri tidur di atas, saya tidur di bawah. Nah itu dilakukan selama 7 bulan seperti itu. Nah kemudian mimpi-mimpi jelek pun sering terjadi gitu kan. Seakan-akan sosok dari Mengkilun itu datang dengan wajah yang seram, kemudian dengan mulut berlumuran darah dan memegang sosok bayi lah. Jadi seakan bayi itu entah diapain lah sama Mengkilun ini, apa dimakan atau apa. Namun saya tidak terlintas bahwa istri saya ini lagi hamil gitu kan. Nah memang kejadian itu terjadi. Begitu kandungan itu berusia 7 bulan, saya masih ingat itu. Jadi kejadian itu terjadilah di tahun 2008 itu. Cuma saya lupa tanggal dan harinya, namun tahunnya saya masih mengingat jelas karena ini sampai kapanpun saya tidak akan mungkin bisa lupa gitu kan. Nah saya masih ingat pagi itu saya membawa istri saya ke dokter kandungan untuk melakukan USG. Jadi bayi yang ada di dalam kandungan istri saya itu dicek oleh dokter itu dalam keadaan normal, sehat. Jadi diberilah vitamin agar anak dalam kandungan itu sehat. Dan memang pagi itu saya pegang berontak-rontak gitu kan. Jadi udah bisa nendang-nendang lah gitu kan. Jadi wah senang lah hati tadi melihat anak ini perempuan gitu kan. Tapi yang diinginkan itu adalah sosok laki-laki, namun ini perempuan gitu kan. Nah di situ pagi hari sampai siang hari itu saya masih sering di rumah waktu itu. Setelah istri saya hamil itu saya banyak di rumah, dan kegiatan-kegiatan yang seperti yang saya lakukan sebelumnya itu memang berkurang lah. Mungkin karena ada rasa sadar lah melihat istri lagi hamil gitu kan, dan ingin berubah itu sudah ada tapi belum waktunya mungkin. Nah disitulah di jam 4 sore itu tiba-tiba istri saya bilang, bang coba bang pegang perut saya, kok bayinya nggak nendang lagi gitu kan. Jadi memang sempat saya pegang. Jadi begitu saya pegang itu memang gerakan ataupun tendangan dari bayi yang dalam perut itu yang biasanya itu mulai bergerak ataupun nendang lah gitu, tiba-tiba sama sekali tidak terasa, seakan-akan diam gitu kan. Nah di situ saya mungkin dia lagi tidur gitu, atau apa. Jadi istri saya nggak mungkin lah masa bayi tidur gitu kan. Nah tapi keanehan itu mulai saya rasakan. Tiba-tiba jantung saya ini berdetak kencang gitu kan. Jadi memiliki firasat nggak baik gitu kan. Nah, dan itu terjadi di jam 6 maghrib itu. Tiba-tiba istri saya pendarahan. Nah, begitu pendarahan itu langsung lahir keluar, tanpa dibidan, tanpa diapain, keluar. Nah keluar dalam keadaan sudah meninggal. Nah di situ saya ingat jelas bahwa sosok Mengkilun yang dalam mimpi saya itu benar-benar sama dengan kejadian yang saya lihat di depan mata itu, dengan posisi bayi yang meninggal dan darah yang mengalir itu sama seperti mimpi yang saya dapat
waktu saya tidur malam itu. Nah di situ langsung lah saya berteriak dan seakan-akan menyumpahi lah, apa ilmu ini, ilmu apa yang saya gunakan ini, apa yang saya lakukan sekarang. Jadi rasa penyesalan itu mulai datang. Nah akhirnya Bapak datanglah kepada saya. Nah inilah yang Bapak larang selama ini, yang Bapak bicarakan selama ini kepada kamu tentang hal yang apa yang kamu lakukan itu. Bukan Bapak tidak mengetahui apa yang kamu buat selama ini, dan akuan apa yang kamu miliki itu Bapak sudah tahu, Den. Cuma di sini Bapak ingin kamu sadar dengan sendirinya. Nah, kejadian kan? Karena sosok jin ataupun sosok setan yang kamu pelihara itu, yang kamu jadikan akuan itu, meminta bayi yang ada dalam kandungan istrimu. Nah, apa memang itu, Pak? Nah, itulah kata Bapak. Apabila sosok dari makhluk itu sudah kecewa ataupun merasa tidak puas dengan apa yang kamu lakukan terhadap dia, dia akan meminta sesuatu yang memang yang berharga dari diri kamu, yaitu nyawa dari anakmu. Jadi Pak, gimana Pak solusinya? Solusinya kamu datang di mana tempat kamu mengambil, di mana tempat kamu belajar, disitulah kamu buang ilmu yang kamu amalkan, syarat yang kamu lakukan. Kembali ke sana, temui orangnya, datang, bilang, tolong buang, jangan sampai hal ini terjadi lagi. Karena seseorang memiliki akuan seperti itu, wadah yang ada di dalam tubuhnya itu harus lebih kuat dari makhluk yang dia pelihara. Nah, di situ saya belajar lah dari kejadian itu bahwa bukan sembarangan orang bisa mengendalikan makhluk gaib itu. Jadi sosok jin itu adalah sosok makhluk yang tidak konsekuen lah, ataupun tidak patuh. Karena memang setelah saya mengkaji lagi di saat sekarang ini bahwa memang jin adalah sosok makhluk yang bandel. Allah dalam firman Allah pun, dalam hadis ataupun dalam ayat Al-Quran pun mengatakan bahwa memang sosok jin ini adalah setan yang memang tidak bisa diatur. Nah, dan memang mereka akan merasa bersyukur ataupun bangga apabila manusia ini datang kepada mereka untuk melakukan persekutuan. Jadi itu adalah salah satu janjinya kepada Allah. Ya Rob, aku akan membawa umat dari Nabi Muhammad ini untuk menuju jalan kesesatan. Nah, bukan aku yang disalahkan. Jangan salahkan aku, tapi salahkanlah manusia-manusia yang ingin datang kepadaku untuk memohon sesuatu. Nah, jadi memang sosok jin ini adalah sosok, ya boleh katakan adalah sosok makhluk yang tidak patuh. Mau dia itu sosok jin Islam, Muslim ataupun kafir, tapi memang itulah wujud dari jin itu. Karena jin itu diciptakan sama seperti manusia, hanya untuk beribadah kepada Allah. Malah ketaatan dari sosok jin itu melebihi dari manusia. Tapi kebejatan ataupun kejahatan dari jin yang jahat itu memang lebih jahat daripada manusia. Nah, jadi memang mereka seakan-akan mematuhi apapun yang kita perintahkan. Namun setelah dia telah melakukan tugasnya, dia meminta sesuatu kepada kita. Nah, itulah sebenarnya wujud dari persugihan itu sama seperti itu. Persugihan itu adalah sosok jin yang bersekutu dengan manusia. Jadi singkat ceritalah, setelah kejadian itu saya menyesal dan sangat menyesal. Sampai akhirnya istri saya itu saya kirim ke mama kan, untuk ke Jakarta kan. Mama nelpon, sudahlah, kalau kamu masih dengan pendirian kamu untuk meneruskan ilmu sesat yang kamu pelajari itu, ilmu hitam yang kamu pelajari itu, pergilah. Tapi jangan bawa istrimu, karena istrimu tidak mengetahui hal-hal seperti itu, karena dia anak yang baik. Jadi setelah kejadian itu, rasa kesal dan kecewa mulai berada di dalam hati dan benak ini. Dan akhirnya pun mama memutuskan untuk menyuruh istri saya pulang ke Jakarta karena takut hal terjadi dengan anak orang itu kan. Sudah, kamu jalankanlah kehidupan sesatmu. Setelah kamu sadar nanti, setelah kamu bertaubat, kamu datang ke Jakarta,
jemput istrimu. Nah itulah makanya waktu itu pindahlah dia ke Jakarta, namun saya masih di Jambi gitu kan. Akhirnya saya berusaha lah datang ke tempat Wak Sapar itu, datang ke kampungnya lagi. Kemudian di saat saya sampai di sana, saya dapat kabar bahwa Wak Sapar ini telah meninggal. Ternyata setahun setelah dia menurunkan ilmunya itu kepada saya, memberikan akuannya itu kepada saya, ternyata Wak Sapar ini meninggal. Nah, jadi cerita yang diceritakan Bapak itu adalah benar. Bahwa seseorang yang menganut ilmu hitam itu, begitu ilmunya tadi telah diwariskan kepada orang yang dia tunjuk ataupun orang yang telah dia tunjuk untuk mewariskannya, maka dia akan mati. Nah, hal seperti itu pun pernah terdengar juga lah, cerita-cerita sebelumnya itu saya pernah terdengar. Oh berarti si Wak ini memang mewariskan ilmunya itu terakhir ke saya dengan ilmu akuan tersebut. Oh jadi sebelumnya itu memang sosok Mengkilun ini memang berada dengan Wak Sapar ini tadi. Ya, jadi nah, setelah saya nyampe dan dapat kabar Wak Sapar ini meninggal, saya jadi merasa, wah kemana lagi saya ingin bertanya, kemana lagi saya harus untuk membuang ilmu tersebut. Akhirnya saya pulang, sampaikanlah kepada Bapak, dan akhirnya Bapak bilang, ya sudahlah, sekarang Bapak cuma ingin kamu mengucapkan sesuatu agar lapas inilah yang menjadi lepas semua apa yang ada di dalam tubuh kamu itu, dan apa akuan yang ada dengan kamu itu menjadi hilang gitu kan. Nah itu tadi pada suatu malam saya diajaklah sama Bapak ke tepi sungai lah kan. Nah saya masih ingat jelas itu bahwa kejadian itu memang ya boleh katakan hampir sama dengan kejadian saya mengambil sosok makhluk tersebut. Jadi di saat saya berada di pinggir sungai itu, kemudian Bapak bilang, sekarang coba kamu ingat, kata Bapak kan, kamu pasti ingat lapas apa yang kamu ucapkan waktu kamu mengambilnya. Nah saya waktu itu masih ingat. Nah saya ucapkanlah lapas tersebut. Nah setelah lapas itu saya ucapkan, nah, tiba-tiba Bapak tadi mendorong saya itu untuk jatuh ke sungai itu, seakan-akan membuang lah, seperti dilemparkan lah. Nah begitu dilemparkan, blas, jatuh. Nah, terjun saya ke sungai itu. Nah saya bangun, langsung Bapak bilang, buka semua pakaian yang ada dengan kamu. Dan sampai akhirnya saya telanjang. Nah kemudian saya naik ke atas. Nah Bapak bilang, mulai saat ini apapun yang ada dengan diri kamu yang sebelumnya itu akan hilang. Tapi memang benar terjadi, amalan yang pernah saya amalkan tentang ilmu Mengkilun itu hilang, lupa sampai sekarang. Nah kejadian itu adalah salah satu kejadian yang memang sampai sekarang saya ingat, tapi ilmunya itu lupa gitu kan. Jadi sosok Mengkilun itu masih sering ingat, namun sosok itu cuma terlintas, namun tidak pernah datang dalam mimpi ataupun melihat sosok itu jelas gitu kan. Nah ya mungkin inilah salah satu pengalaman buruk lah untuk diri saya. Mungkin bisa diambil hikmah dari pelajaran apa yang didapat dari cerita saya ini tadi, bahwa sesungguhnya ilmu yang sempurna itu adalah ilmu yang datangnya dari Allah, dan keridoan yang diberikan oleh Allah untuk diri kita. Jadi ada satu guru yang pernah menceritakan kepada saya tentang hal-hal gaib ini, hal-hal kebatinan ini, tentang ilmu hitam itu adalah, jika seseorang melakukan kesyirikan dan membuang iman di dalam tubuhnya itu, menjadikan satu tempat itu ritual untuk melakukan kejahatan, jadi aura negatif yang ada di dalam satu ruangan itu akan menjadi besar, dan membentuklah seperti sosok makhluk yang bisa kita perintahkan untuk melakukan sesuatu. Nah, jadi orang melakukan teluh ataupun melakukan santet itu seperti itu. Jadi membuang dalam dirinya itu keimanan lah, murtad boleh katakan seperti itulah, tidak mempercayai Tuhan lagi, kemudian bersekutulah dengan setan. Nah, maka terjadilah hal-hal yang di luar dari nalar pikiran kita. Nah, jadi di situ merupakan satu gambaran lah bahwa kehidupan manusia ini memang tidak semuanya sempurna. Namun di sini Allah masih memberikan satu jalan hidayah buat saya agar saya bisa bertobat dan kembali ke jalan Allah. Nah, bertemulah dengan sosok orang yang bisa membimbing saya untuk menuju jalan yang lebih baik sampai sekarang ini. Nah, mungkin
hanya inilah yang bisa saya bagikan cerita untuk sahabat-sahabat. Masih banyak cerita-cerita lain lah sebelum saya hijrah itu, masih banyak. Nah, mungkin kita persiapkan untuk next video lah. Tuh. Ada satu cerita lah yang tidak kalah menarik lah dengan cerita yang satu ini. Ada cerita tentang saya pernah mengambil tali pocong perawan untuk dijadikan jimat. Nah, itu salah satu cerita yang bakal saya bagikan untuk sahabat-sahabat mungkin di next video lah. Nah, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak buat abang saya, Bang Raden, yang sudah mau membagikan pengalaman misteri beliau ya. Jadi memang cerita ini saya sebenarnya sudah banyak lah mengetahui gitu ya, kejadian istrinya keguguran gitu ya. Juga saya juga ibaratnya ikut sedih karena memang ikut menanti-nanti gitu ya. Dan memang saya nggak tahu latar belakang terjadinya itu apa. Dan pada malam hari ini diceritakan langsung oleh abang saya. Nah, buat teman-teman semuanya juga dukung terus channel saya ya. Karena memang sekarang sudah ada abang saya yang akan membagikan pengalaman-pengalaman misteri beliau juga. Karena kalau saya pribadi, kebanyakan itu menceritakan dari cerita-cerita dari para subscriber ya, para teman-teman dekat. Namun kalau abang saya itu kebanyakan menceritakan pengalaman misteri beliau. Karena dari, bisa dibilang ya, abang saya ini memang dari umur belasan tahun itu emang sudah nakal, sudah bandel. Jadi pengalaman beliau ini lebih banyak gitu ya. Dan apa ya, tentang ilmu kebatinan gitu ya. Dan abang saya juga orang yang sangat berani. Jadi di antara kita tuh beliau lah orang yang paling nekat, paling berani. Dan jadi memang pengalaman misterinya lebih banyak dari saya. Jadi makanya di sini saya hadirkan abang saya. Dan untuk next video, jadi segmen abang saya akan saya beri nama Tafsir Misteri. Buat teman-teman selalu nantikan ya kehadiran abang saya di channel YouTube saya Rahayu Fajri. Dan insya Allah Tafsir Misteri ada di channel YouTube Rahayu Fajri itu 1 minggu 2 kali ya. Jadi teman-teman semakin sering kita upload, jadi semoga dukungannya juga dari teman-teman semakin banyak. Sekali lagi saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan di dalam video saya kali ini. Abang saya pamit undur diri dan saya Rahayu Fajri juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selalu ada misteri di sekitar kita.